Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pola perilaku kekerasan yang dilakukan salah satu pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya dan kontrol dari pasangannya. Kekerasan ini termasuk dalam perilaku mengintimidasi, mempermalukan, memaksa, mengancam, menyalahkan, menyakiti, dan melukai. Berikut ini jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada kasus KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik, di mana kekerasan mengacu pada penggunaan agresi fisik secara sengaja untuk menyebabkan penderitaan fisik atau kematian yang meliputi memukul, menggigit, menendang, menampar, atau mencekik seseorang. Selanjutnya, ada kekerasan psikologis atau emosional di mana perilaku non-fisik dengan cara mengatur, menghukum, menundukkan, atau mengisolasi orang lain melalui penggunaan kata-kata dan sikap penghinaan atau ketakutan. Selanjutnya, kekerasan seksual, di mana setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai yang memiliki tujuan terhadap seksualitas individu oleh siapapun tanpa melihat hubungannya dengan objek atau korban. Yang terakhir, kekerasan ekonomi di mana seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berikut ini ada beberapa penyebab suatu hubungan mengalami KDRT. Yang pertama, sosial ekonominya yang menurun, kegagalan peran dan tanggung jawab di mana hanya perempuan saja yang bekerja, kebudayaan misalnya harus mempunyai anak laki-laki, perilaku merokok, alkohol dan narkotika, kecacatan fisik, serta riwayat pernikahan sebelumnya seperti pernikahan kedua atau seterusnya. Berikut ini tanda dan gejala mayor suatu hubungan mengalami KDRT. Pertama, bagian subjektif, di mana klien mengucapkan kata-kata mengancam, mengucapkan dengan kata-kata yang kasar, mengatakan dengan suara yang keras, serta berbicara dengan tanggapan yang ketus. Sedangkan pada bagian objektif, di mana klien menyerang orang lain seperti istri dan anaknya, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, dan perilaku agresif ataupun mengamuk. Selanjutnya, pada tanda dan gejala minor di bagian objektif, di mana mata klien melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatuk, wajah memerah, dan postur tubuh kaku. Berikut ini ada beberapa kondisi klinis yang muncul pada korban yang mengalami KDRT. Yang pertama, gangguan perilaku, gangguan neurologis, ketidakstabilan emosional, dan gangguan kecemasan. Adapun tujuan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien, yang pertama bagian kognitif di mana klien mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya KDRT dan mengidentifikasi riwayat KDRT. Selanjutnya, pada bagian psikomotor di mana klien mampu menjelaskan perubahan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut, berbicara dengan baik, dapat mengungkapkan perasaan marah secara baik, melakukan kegiatan ibadah, dan mampu melaporkan pelaku dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir, di bagian afektif di mana klien mampu merasakan dampak positif dari latihan menghadapi stres, serta merasakan aman, nyaman, dan berharga. Tindakan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien yang pertama melakukan proses pengkajian, mengkaji faktor predisposisi terlebih dahulu di mana perawat mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi. Jika ada luka, identifikasi keselarasan antara gambaran penyebab dengan jenis cedera. Selanjutnya, mengkaji faktor presipitasi dengan melihat faktor pencetus terjadinya KDRT. Proses selanjutnya yaitu menentukan diagnosa di mana perawat menjelaskan proses terjadinya KDRT dan akan timbul beberapa diagnosa keperawatan diantaranya sindrom pasca trauma, harga diri rendah situasional, ketidakberdayaan, dan isolasi sosial. Proses selanjutnya yaitu melakukan tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien. Yang pertama menjelaskan penyebab, faktor resiko, serta kemungkinan riwayat peristiwa mengenai KDRT, menjelaskan tanda dan gejala serta akibat yang ditimbulkan, latih klien untuk melakukan relaksasi dan bicara dengan baik, latih klien untuk bicara dengan nada rendah dan tenang,
Latih klien melakukan kegiatan pengalihan terhadap sumber agitasi atau menimbulkan kemarahan. Latih klien untuk menghindari sikap mengancam dan berdebat. Bantu klien apabila tidak mengalami perubahan. Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan mengendalikan perilaku kekerasan. Tindakan keperawatan tidak hanya diberikan kepada klien saja, namun juga diberikan kepada keluarga klien. Yang pertama, mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, serta proses terjadinya KDRT, diskusikan bersama korban dan keluarga untuk mengidentifikasi terkait kekuatan serta kelemahan dalam hubungan, mendiskusikan cara merawat klien dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi klien, melatih keluarga cara melawat klien, melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan suasana keluarga yang nyaman, serta bersama-sama pasien dan keluarga melaporkan keadaan di mana diduga terjadinya penganiayaan.